Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sejagat raya dan alam semesta. Selamat datang lagi di Panbrayu Channel, tempatnya berbagi dan inspirasi kita semua. Sekarang rutinitas kita pagi ini ya seperti biasa, kasih makan ikan sambil lihat ikan makan apa. Sepertinya sih ikannya sehat-sehat aja, walaupun sedikit tidak terurus. Rencananya saya mau tanemin lagi tuh kangkung-kangkung aquaponik saya itu mau saya tanemin lagi. Mau nyari botol-botol minuman mineral. Lumayan juga ya kalau dipikir-pikir, lumayan kangkungnya itu bisa kita makan. Paling jeleknya ya kasih makan cacing lah, atau kasih makan ikan, jadi nggak kebuang. Jadi bekas kotoran ikan ini amonianya sudah berkumpul banyak, nanti di nitratnya diambil oleh tumbuhan, diproses oleh tumbuhan, kemudian dia bisa tumbuh. Itu namanya aquaponik. Yang sering saya dapat kendala itu biasanya tidak lengkap unsur haranya. Kan kalau tanaman tuh katanya membutuhkan NPK, nitrogen, fosfat, kalau nggak salah ya. Jadi yang jelas NPK. Di mana aja kita bisa dapat NPK-nya ya banyak. Kalau dari pupuk kandang, kalau kita buat cacing kascing itu kulit pisang itu N-nya tinggi. Terus daun-daun kering K-nya yang tinggi. P ini saya terus terang nggak ngerti dari mana, tapi saya coba cari-cari lagi ya di Google sambil lihat-lihat, sambil belajar lagi untuk proses aquaponiknya. Karena proses aquaponik itu tidak sesederhana hidroponik. Hidroponik satu nutrisi di dalam tong itu sudah lengkap, jadi NPK-nya sudah lengkap. Nah, sedangkan kalau aquaponik kita tidak tahu nutrisi apa aja yang terkandung di air ini. Jadi bisa kita pahami sebenarnya sering kejadian dulu waktu saya masih suka lihat NPK dan sedikit menyerah dengan aquaponik itu, karena tanaman aquaponik tidak sesubur hidroponik. Tapi secara ekonomis sangat ekonomis aquaponik. Kegagalan itu saya coba akan ulangi lagi saya akan coba perbaiki lagi kegagalan yang kemarin-kemarin, sehingga mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi ya. Sambil kami nggak fokus konsentrasi ke aquaponik, hanya sekedar ingin tahu saja, ternyata gagal sekali terus udah selesai, nggak mencoba lagi. Mudah-mudahan nanti saya coba lagi, sukses. Oke, kita kasih makan ikan dulu. Ini masih banyak banget roti dari kawan saya yang punya pabrik roti. Ini, waduh, ikannya doyan banget tuh, lihat. Anak-anak ikan nilanya banyak banget. Karena emang ikan nila itu doyan makan, doyan kawin. Jadi dikasih makan apa aja juga doyan dia, dan berkembang biaknya cepet banget.
nggak perlu tempat khusus pembiakan. Dia udah kawin aja, sembarangan tempat dia kawin. Dia suka kawin aja gitu. Dan bertelur pun sembarangan. Itu bagusnya. Nah, bagusnya lagi induk dari ikan nila itu mau menjaga anak-anaknya ya. Jadi kalau dia anak-anaknya sudah terancam, akan masuk ke dalam mulut ikan induknya. Kalau merasa terancam anak-anaknya, dia akan memasukkan anak-anak itu ke dalam mulutnya. Tuh, doyan banget. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian kegiatan harian di Panbrayut, beternak ikan, bertani, beternak cacing, warung Panbrayut, semua ada di sini. Jadi terintegrated, sederhana. Tidak mewah-mewah amat, tidak wah-wah banget, tapi dari sini kita tahu sebenarnya energi yang kita peroleh dari alam itu sebenarnya saling berkaitan. Pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, semua itu saling berketerkaitan, tidak saling berdiri sendiri. Yang selama ini kadang kita abai dengan simbiosis mutualisme yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya kita tidak perlu beli pupuk, seharusnya kita tidak perlu beli pakan yang ada kita bisa manfaatkan dari alam untuk alam dan oleh alam. Semuanya sangat terintegrasi. Jadi contoh-contoh ini bisa kita coba aplikasikan di kota. Seharusnya tidak harus besar-besar, tapi cukup untuk konsumsi rumah tangga sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Panbrayut Channel di like, di share, di komen, serta di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke?